Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ketemu anak kembar. Kalian apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita mimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Azhar untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ingin kita berdoa dan semuanya masing-masing. Baik. Doa selesai. Jadi kalian tadi baik. Ada nggak teman kalian tidak baik? Ada. Ya, Ibu akan absen ya. Absen dulu ya. Airin hadir ya. Amelia hadir. Angga Kurniawan, Anggun, Anika Yulia, Chelsea, Dina, Dinda Kasiani, Elsa Cynthia Putri, Eva Adita Ulfa, Leli Ayu Silviana Putri, hadir ya. Lili Kurnia Aziza, Maya Ahmad Wijaya, Neng Widya Putri, Nesya Dwi Risanti, Nika Habibatur Rahman, Novi Amelia Putri, Purbo Ezar, hadir ya. Putri Wiji Lestari, hadir ya. Putriani, Revi Yunia Putri, Rohman, sakit. Udah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Sudah dijenguk belum? Belum. Nanti pulang sekolah kita jenguk bersama-sama ya. Kita doakan semoga Rohman cepat sembuh dan segera kembali ke sekolah. Safitri, Seli Anggraini, Siti Maimunah, Siti Rodia, Tia Ade Amelia, Fani Indriani, Tika, Wayan Melinda, Yunifa Eli Karisa. Sudah lengkap ya. Yang nggak berangkat satu itu Rohman. Oke. Absen, Ibu mau lihat di sekeliling kalian ada nggak kira-kira sesuatu yang mengganggu aktivitas kalian belajar ini? Tidak ada. Benar tidak ada? Sudah siap belajar? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, Ibu akan memberi suatu pertanyaan pada kalian. Apa pertanyaannya? Yang tahu kan? Jadi apa pengertian dari suatu teks? Ada yang tahu pengertian dari teks? Silakan. Teks adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan teks bahasa tertentu, bisa disusun secara tulisan maupun lisan. Ya, beri tepuk aplaus. Sekarang ada lagi nih pertanyaan Ibu ya.
Apa pengertian dari berpikir kritis? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk kritis dan objektif dalam mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti yang diberikan. Benar sekali. Kita beri aplaus juga, Nak. Ada yang berani menanggapi lagi? Pendapat lain? Oh ya, silakan. Berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam argumen atau bidang informasi tertentu. Benar sekali, super ya jawaban teman kita, sudah berani menjawab ya. Kita beri aplaus ya sekali lagi untuk semuanya. Ya, udah. Jadi sekarang kita akan mempelajari apa? Mempelajari. Kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Teks LHO ya. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Pembelajaran kita hari ini teks anekdot ya. Siapa yang tahu teks anekdot itu apa? Ya, silahkan. Teks anekdot merupakan sebuah cerita lucu yang mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Beri tepuk aplaus. Benar ya, teks anekdot itu suatu teks yang berisi ceritanya itu lucu atau humor, tapi ada maksud lain. Apa maksudnya? Untuk menyindir atau bahasa halusnya apa? Mengkritik dari seorang tokoh publik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, dari tadi pengertian tadi ada maksud atau ada tujuan dari kita mempelajari teks anekdot ya. Yang pertama, itu peserta didik bisa memahami struktur teks anekdot. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri teks anekdot. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, nah, ini ciri-ciri dari teks yang lainnya ya. Kalau teks anekdot itu sifatnya itu humor atau lucu, lelucon, dan juga menyindir, mengkritik dari seorang tokoh. Selanjutnya kedua, Bercerita fakta atau menceritakan imajinasi. Nah, ceritanya itu fakta. Apa itu fakta? Nyata, sesuai kejadian ya. Terus bercerita fiksi, imajinasi. Apa fiksi? Hayalan, tidak nyata ya. Terus yang ketiga, bisa menceritakan manusia atau hewan ya. Ciri-cirinya teks anekdot itu ceritanya bisa manusia dan juga ceritanya juga boleh hewan. Terus yang keempat, terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Nah, pesannya ini pesan yang tersirat. Apa tersirat? Tidak tertulis. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri dari suatu bacaan teks anekdot ya. Tidak tampil pesannya, kita sendiri yang bisa menyimpulkannya ya. Terus yang kelima, menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Ini menceritakan tokoh kehidupan sehari-hari ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini ada struktur teks anekdot. Kalau kemarin itu ada juga kan struktur teks LHO. Sekarang beda dengan struktur teks anekdot. Kalau struktur teks anekdot ini ada 5. Kalau teks LHO kemarin berapa?
Tiga kan ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kalau ini ada 5. Yang pertama apa? Abstrak. Abstrak itu apa? Ya, gambaran umumnya ya, gambaran umumnya tentang isi teks anekdot. Dia itu awalnya ya, pengenalannya, awal-awalnya, awal sebuah paragraf tuh ya. Terus yang kedua orientasi. Apa orientasi? Latar belakang kenapa cerita teks anekdot terjadi. Nah, latar belakang alasannya kenapa cerita teks anekdot itu terjadi. Terus yang ketiga, krisis. Apa krisis? Bagian yang menjadi pokok masalah dalam sebuah cerita. Nah, pasti di sebuah cerita itu pasti ada masalah. Nah, di sini terdapat sebuah masalah. Terus selanjutnya apa? Reaksi. Reaksi itu apa? Penyelesaian masalah. Bagian penyelesaian masalah. Bagian penyelesaian masalah ini menyelesaikan dari masalah yang dihadapi. Supaya apa? Masalahnya cepat selesai. Dan kelima, yang terakhir apa? Koda. Koda ini apa? Bagian akhir teks atau penutup cerita. Biasanya kan kalian kalau nonton film atau membaca sebuah novel itu juga ada endingnya, ada bagian akhir dari apa? Nah, itu ya. Terusnya ada struktur anekdot. Sudah ya. Nah, di sini ada Ibu ada tayangan video, silakan kalian amati video tersebut ya. Maksudnya satu kursi ya. Iya Pak. Sudah lama juga bakso Pak. Ini Pak, jadi bagus tahu. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya. Iya Pak, semua sudah kerja. Kerja di mana Pak? Di kantor, kerja di DPR. Ada sudah saya kerja di kantor. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Kakak masih jualan bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya, tidak apa-apa kok Pak. Yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku Kakak kopi dan jualan bakso panas-panas ini. Kan anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempat yang mentereng lagi. Ya, sama aja loh Pak. Mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana juga jualan bakso. Kira-kira dari tayangan video tadi, lucu nggak itu ceritanya? Lucu. Itu tadi anekdot bukan? Anekdot. Kenapa dikatakan anekdot? Ada yang bisa memberi alasan? Kenapa? Ya? Karena Bapak penjual bakso hanya menyampaikan informasi anak dan istrinya yang bekerja sebagai penjual bakso. Hanya cara penyampaiannya dengan bercanda. Benar ya, kita beri aplaus ya. Super sekali. Ya, ada lagi enggak? Ya, silakan. Di antara tukang bakso dan penjaganya memiliki komunikasi atau menyampaikan karena bapaknya juga bercanda yang penjaganya serius. Benar juga ya. Oke, kita beri aplaus ya. Jadi ya dari tayangan tadi, ini tadi kan ada salah pahaman ya antara penjual dan pembeli. Kalau yang pembeli tadi dia itu mengutarakannya dengan kalimat yang
Bercanda kan, tidak serius kan? Tapi kalau pembelinya itu menganggap serius ya. Benar-benar dikiranya ya. Oke, benar ya. Terus sekarang ini nah. Kita lanjutkan di sini. Ini Ibu kasih ada apa namanya lembar kerja ke KPD. Nanti kalian duduknya berdasarkan kelompok yang sudah kita buat kemarin ya. Ya. Silakan untuk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berpindah tempat untuk menyesuaikan kelompoknya masing-masing ya. Sudah berkelompoknya? Sudah? Sudah lengkap kelompoknya? Sudah ya. Kalau sudah, nih silakan setiap satu kelompok mengambil KPD ya. Nanti kalian bisa kerjakan yang seperti ini ya. Kalian tentukan struktur dari suatu teks anekdot tersebut ya. Kelompok 1 untuk mengambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Sudah dapat? Sudah dapat. Nah, sepertinya kalau kalian lesu ya, tidak bersemangat, ngantuk. Sudah sarapan belum? Sudah. Kenapa ini lesu ini? Hah? Kenapa lesu? Kok ngantuk kenapa? Mau nggak kita bersenang-senang? Kita ice breaking dulu ya. Ayo, kita ice breaking dulu. Lihat ke depan, Ibu. Ya, lihat Ibu. Sini semuanya. Kita tepuk semangat. Bisa nggak? Bisa ya. Yang Ibu contohkan kemarin kan? Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian langsung mulai ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ulangi. Yang kompak. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang ada lagi nih. Tepuk fokus. Ayo, mau lupa. Ayo, gimana tepuk fokus? Melihat itu, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita ulang ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba ulangi satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, udah fokus. Sekarang adalah satu lagi ya. Satu lagi. Tepuk pagi. Ya, kalau tepuk pagi berarti 1,
1 kali. Tepuk siang. 2 kali. Tepuk malam. Tidak ada. Ada yang kurang fokus nih masih ya. Kita mulai ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, masih belum fokus. Ayo yang fokus ya. Kita fokus dulu. Ayo. Sekali lagi. Tepuk fokus. Belum, masih tepuk fokus ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Kita ulangi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Enggak ada. Sudah? Sudah. Ulangi lagi enggak? Ada yang kurang fokus? Sudah. Sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Beri tepuk tangan buat kita semua. Udah semangat? Sudah ya? Sudah ceria? Nggak ngantuk lagi? Nggak? Coba kalian kerjakan sesuai perintah, sesuai petunjuk yang ada. Itu kalian suruh membaca sebuah teks, kemudian kalian menentukan strukturnya, struktur dari teks anekdot tadi. Kalau abstrak tadi apa? Gambaran umum kan? Kalau yang orientasi berarti pengenalan, latar belakang suatu kejadian. Terus kalau krisis terdapat suatu masalah. Terus kalau krisis itu penyelesaian masalah. Dan yang kelima itu koda. Kodanya itu endingnya. Akhir dari sebuah cerita. Ada yang ditanyakan? Enggak, silakan. Silakan kalian kerjakan sesuai kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok 1. Sudah bisa belum? Ya, sudah bisa. Ada yang tanya mengenai Sampai kode. ya? Kan ya, kelompoknya ya. Kok ada mengalami kesulitan enggak? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham? Tidak. Sudah ya. Itu kenapa belum ditulis yang orientasinya? Bisa nggak? Itu dilihat dari teksnya itu, dibaca ya. 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 Terus yang kemarin itu mana? Yang bukan yang ini. Ya, benar. Sudah. Silakan lanjutkan ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ada kesulitan nggak ngerjakan? Yang mana? Krisis. Oh, kalau krisis itu masalah. Masalah dari tokoh itu ya. Masalah yang dihadapi tokoh. Apa masalahnya? Kalian tulis kalimatnya ya, yang menunjukkan suatu masalah itu. Ada lagi yang ditanyakan? Udah lengkap? Udah tahu? Koda tahu ya? Ending dari sebuah cerita ya. Kalau yang ketiga itu kalimat yang menunjukkan apa? Masa lampau. Tahu nggak kalimat yang menunjukkan masa lampau ini?
seperti setelah itu, kemudian, lalu, itu yang menunjukkan. Kalau kata kerja aksi, tahu? Kata kerja, tahu kata kerja? Apa kata kerja? Kata yang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau perbuatan, kan banyak apa saja contohnya. Di situ ada ya di teksnya ya. Ya. Kelompok 4. Ditulis nama anggotanya, ditulis dulu, nanti kelupaan ya. Nama kelompoknya siapa aja. Belum kamu tulis? Ya. Terus ada masalah enggak? Ada bisa? Bisa semua? Krisis. Kenapa krisis? Krisis itu tokohnya itu mendapatkan masalah. Masalah. Kalau reaksi berarti dia menyelesaikan masalahnya. Dengan cara apa menyelesaikan masalahnya ya? Dibaca juga ini. Jangan hanya satu orang, dua orang, yang lainnya nggak ikutan ngerjakan ya. Kerjakan semua bareng-bareng. Pertanyaannya 1 sampai 3 mana? Nggak dipindahin di sini. Mau dipindah? Masih di buku coretan dulu ya? Iya, Bu. Untuk semua kelompok, jika ada sesuatu yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Ya. Ya. Nanti kita kalau sudah selesai kita presentasikan ke depan. Dibaca. Iya. Ditulis dari sini, ditulis. Makanya ditulis semua. Politisi belusukan semuanya tulis apa cuma itu? Jawabannya. Ya, jawabannya. Yang 1 sampai 3 mana? Ditulis. Ini, kamu ajar. Jangan ngantuk lagi ya. Yang 1 sampai 3. Yang mana kemarin jawabannya? Yang masa lalu, yang malam Jumat kan terjadi, jadi masa lalu. Itu yang ada kata lalu atau kemudian atau setelah itu. Ada. Meskipun bukan apa ya. Waktu itu nih, waktu itu semua itu. Apa harus yang ada unsur masa lalunya itu semua? Iya, ditulis sampai titik. Itu lagi waktu itu nah. Atasnya ada enggak? Atasnya. Yang kemudiannya adalah yang tadi dibaca. Ini yang kemudian. Ya,
kayaknya udah kemudian deh, Bu. Kalau yang malam Jumat ini bisa masalah nggak, Bu? Enggak. Nggak bisa. Saya berarti kayaknya ada kemudian. Sekarang berarti bukan malam Jumat ya? Iya dong, Bu. Nggak mungkin dia kalau belum kelewat jadi Oh cerita. iya, ya ditulis Jadi malam berarti. Jumat itu kan masa lalu. Berarti ini Tulis lah. Waktu itu. sama yang malam Jumat nggak apa-apa, Bu, cuma 2. Mm. Mana kata kamu kemudian? Ya. Apa? Yang dipresentasikan nanti yang ini dulu apa yang ininya dulu, Bu? Semuanya, semua hasil dari diskusi. Semua hasil dari diskusi, kalian presentasikan semuanya di depan ya. Oh iya, Bu. Ya, Okta. Yang ini nih nggak ditulis ya, Bu ya? Maaf, bukan nama sebenarnya dan Itu ada nggak yang menunjukkan bahwa itu masa lampau? Katanya yang mana? Yang menunjukkan kata masa lampaunya ada nggak? Cari yang masa lampau. Lampau juga kan? Yang itu juga pasti sudah terlewat. Nah, kan kita termasuk masa lampau juga. Jadi 2 aja nggak apa-apa, Bu, contohnya. Ya, yang ada di situ kalau menurut kamu boleh memang ada, kalau ada tulis semua. Ya sesuai dengan kelompok kamu. Bu, makasih, Bu. Kelompok 3 ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok 3 udah bisa semua? Nama kelompoknya apa nggak ditulis semua? Iya, nanti sudah ditulis di buku. Sudah ditulis di buku? Nah, ditulis di bukunya ya, jangan dioret-oretan. Kalau nanti maju ke depan, ditulis di buku yang benar, buku tugas ya, jangan dioret-oretan, pindahin dulu. Jangan di buku oretan, di buku tugasnya ya. Di lembaran LKPD tadi ya. Kelompok 4 gimana? Neng, ada kesulitan? Tidak ada. Udah bisa. Selesai? Belum selesai. Yuk, segera selesaikan ya. Nanti kita setelah ini presentasi ke depan ya. Apa? Enggak. Ya udah nanti itu yang dibaca di depan. Nih.
Nih. Iya, di buku tugas. Nanti ditunjuk siapa yang mau membacakannya ya. Ya. Ada nggak ini yang nggak ikut bekerja? Satu kelompok nih, satu tim ini. Ada yang nggak ikut bekerja? Kerjakan? Ikut semua ya? Alhamdulillah. Tetapi tidak berdaya. Tapi pas kipas. Tidak berdaya. Nanti caranya bisa kan kalau presentasi? Insya Allah bisa, Bu. Perkenalkan dulu nama kelompoknya ya. Nama asli, Bu. Bukan nama. Ya, nama asli. Makanya ditulis dulu nama kelompoknya, jangan lupa ditulis biar nggak salah. Tulis nama kelompoknya ya. Sudah? Oh, itu yang nomor 2 dan 3 belum selesai. Belum. Nama kelompoknya ditulis, nanti dibacakan ya depan jika presentasi. Nah, siapa yang bertugas ini? Mengawali, membuka. Ya. Terus membacakan hasilnya. Nanti semuanya dapat giliran ya. Yang pertama ada strukturnya, ada 5, dibagi tugas. Terus nanti ada lagi soal 1, 2, 3 itu tadi ya. Ini nanti
Iya. Nanti. Ini ya, nanti kan kalau habis apa presentasi nanti boleh. Kah? Ya? Boleh, WC ya. Jangan lama-lama ya. Ini ya. Tahu? Iya, Bu. Oh, ini ada 2. Jadi ini kayak gini ya, Bu? Iya. Oh, di Kalau yang ini bisa nggak? Ini bisa. gimana? Oh iya. Ya ya. Nanti ya. Penanya Ibu. Ini mana bukunya kalian? Itu Bu, masih ditulis. Coba tulis. Paling banyak ditemukan melalui puisi melakukan Hmm? belusukan. Apa Anas? Ini nanti ya. Ya nanti kita setelah ini apa abstrak itu iya benar tulisannya abstrak. Apa jawabannya? Bu, ini kenalannya ini Nurhafifah misal materi Ini tanda seru itu yang di dalam teks itu ada tanda seru. Benar. Bukan. Ini. Di garis bawahi yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di garis bawahi mana katanya yang menyatakan peristiwa masa lalu? Takut? Ya. Ya, terus penggunaan kata kerja aksi. Nah, ini juga mana yang menunjukkan kata kerja aksinya? Garis bawahi. Itu garis bawahi terus jangan semuanya ditulis paragraf, semua paragraf. Sampai titik. Iya, sampai titiknya mana ini? Koma kalau enggak titik. Nah, koma sampai ini kan belusuan. Nah, berarti sampai sini kamu jelasinnya, kamu bacakannya. Nah, yang itu kata kerja aksi berarti yang menunjukkan kata kerja aksinya. Satu aja kata kerja itu tahu nggak kata kerja itu apa? Kok semuanya? Kata kerja, apa kata kerja?
Ya. Apa? Apa? Sekarang. Belum ya ini? Kalian masih ngantuk lagi ya? Kita ice breaking lagi? Mau nggak? Ice breaking lagi? Mau? Gimana kita yang belum ice breaking? Yang belum ice breaking apa? Kira-kira? Yang ibu kasih tahu kemarin. Ayo, apa? Ayo tinggalkan dulu kegiatan menulisnya, aktivitas lainnya kita tinggalkan. Kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita beri tepuk wow, gimana? Bisa nggak? Bisa. Gimana? Coba, ayo. Nggak yang ibu kemarin itu. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kayak gitu ya. Ayo, bisa nggak? Ayo, 1, 2, 3. Ya. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kayak gitu. Bisa? Coba ulangi lagi. Yang kompak, yang bersemangat ya. Ayo kita tepuk wow, keren. 1, 2, 3. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Gitu. Bisa? Bisa. Terus kita tepuk salut. Bisa? Nah, ayo gimana? Ayo, siapa yang mimpin? Nopi bisa? Bisa nggak mimpin? Bisa. Ayo. Ya, berdiri. Kasih contoh temennya. Tepuk salut. Ikutin Nopi ya, yang lain ya. Ayo, Nopi. Salut. Lagi, sekali lagi. Yang semangat lagi, ayo. Ulangi. Tepuk salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bersemangat, sudah ice breaking lagi ya. Sudah selesai belum? Belum? Sudah selesai belum? Belum. Selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu ya, yang belum. Ntar lagi ya, waktunya silahkan segera diselesaikan. Ya, yang itu tadi ya, yang menunjuk. Ya, berusaha, benar. Terus melawan, benar. Nah, ya, itu ya. Terus nanti kamu bacakannya dari sini. Darman berusaha masuk ke tempat banjir. Nah, menjebur ini sudah titik nggak apa-apa. Nah, berusaha ini menurut kami penggunaan kata kerja aksi. Terus menjeburkan diri, nggak usah ini ya. Nah, terus ini Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus. Melawan ini menurut kelompok kami ini merupakan kata kerja aksi. Seperti itu. Terus penggunaan kalimat seru.
Nah, ya, pingsan. Terus diikuti dengan tanda seru. Kalau kalimat aksi itu gimana sih, Bu? Kata kerja aksi. Iya. Apa Kalau yang menurut kamu? ini menurut saya, Bu, kalau yang kalimat aksi itu Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Mana yang menunjukkan kata kerjanya mana? Menceburkan. Nah, ya udah berarti nanti kalau maju ke depan menurut kelompok kami menjeburkan itu contoh dari Masuk kata aksi. ya, terus apa lagi? Kalau yang melawan arus ini bisa termasuk aksi nggak, Bu? Lawan, ya, lawan. Dua aja nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, Bu. Ada lagi nggak apa-apa? Waktunya sudah habis ya, saatnya kita presentasi. Presentasinya sesuai kesepakatan kita kemarin. Biasanya yang maju ke depan itu kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nanti kelompok 3 maju, terus yang menanggapi kelompok 2 di bawahnya ya. Di bawahnya kelompok 2. Terus nanti kelompok 2 maju yang menanggapi kelompok 1. Nah, kelompok 1 maju ditanggapi oleh kelompok 4. Kelompok 4 nanti gantian ke kelompok 1 yang menanggapi. Oke, ngerti? Jelas? Jelas. Silakan untuk kelompok 3 untuk maju ke depan. Silakan semuanya kelompok, silakan untuk maju ke depan ya. Ini siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang politis diskusikan banjir. Perkenalkan dulu kelompoknya. Nah, ikut tadi ya. Kelompoknya dikenalkan dulu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama kelompok. Nama kelompoknya dikenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama kelompok Nesya Dwi Risanti, Siti Rodia, Dina Sri Lestari, Elsa Sintia Putri, Leli Ayu Silvana Putri. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang politisi belusukan banjir. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil ingin solusi. Struktur A. Abstraksi. Pada malam Jumat, paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan, termasuk Darman. B. Orientasi. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. C. Krisis. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya, dia hanyut. D. Reaksi. Untung regu penolong sangat sigap. E. Koda. Darman pingsan. Pertanyaan 1, 2, 3. Dalam hal
Sudah, menurut kamu sudah? Sudah itu aja. Oke, gimana tuh? Kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Menurut kalian? Kenapa? Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 menanggapi hasil dari kelompok 3. Menurut saya, keseluruhan sudah baik dan jelas. Sedikit masukan, penataan harus lebih baik. Silakan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk salut ya. Salut dulu nanti. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk kembali tempatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 untuk maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Siapa yang membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin mempresentasikan kontensi nama ini Bella Sundari dan samping saya abstrak. Pada malam Jumat paling banyak ditemukan politik melakukan termasuk Darman. B. Orientasi. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. C. Krisis. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya. Dia hanyut. D. Reaksi. Untuk regu penolong sangat sigap. D. Koda. Darman pingsan. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada malam Jumat. Paling banyak ditentukan politisi melakukan belusukan. Menurut kami, pada malam Jumat adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Penggunaan kata kerja aksa. Dia mencari strategi agar tetap menjadi perhatian media. Dharma berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Sial baginya, dia terperosok ke selokan dan terseret derasnya arus. Dharma berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya. Dia hanyut. Menurut kelompok kami, berusaha dan melawan adalah penggunaan kata kerja aksa. Penggunaan kata seru. Ya Allah, hanyutkan mereka yang tak ikhlas. Dharma pingsan. Menurut kami, pingsan adalah penggunaan kata seru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya dari kelompok 1 mau menanggapi penampilan kelompok 2. Menurut saya penampilannya sudah cukup bagus, tetapi untuk yang menjelaskan hasil diskusinya suaranya kurang tegas dan jelas. Terima kasih. Kita beri tepuk wow ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 1. Iya, Mbak. Pergi ke toko membeli parfum. Dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Vanessa Putri dan sebelah saya Sarah Ramayadi. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Politisi Belusukan Banjir yang akan dijabarkan oleh rekan saya. Abstrak. Pada malam Jumat, paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan termasuk Darman. Orientasi. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menyeburkan dirinya ke air. Krisis. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus tapi tidak berdaya dan dia hanyut. Reaksi. Untung regu penolong sangat sigap. Koda. Darman pingsan. Unsur kebangsaan kalimat yang menyatakan peristiwa masalah. Contoh kalimat pada malam Jumat paling banyak ditemukan politis melakukan belusukan, termasuk Darman. Contoh 2 kalimat waktu itu semua bangsal penuh oleh orang pingsan. 2 pengumuman kata kerja aksis. 1 contoh kalimat Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menyemplungkan diri ke air. Contoh 2 kalimat Darman sekuat tenaga melawan arus tetapi tak berdaya dia hanyut. 3 penggunaan kalimat seru. 2 ya Allah Darman kaget melihat orang yang ada di situ. 2 ya Allah menghanyutlah mereka yang tak ikhlas. Darman pingsan. Berikut hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya dari presentasi dari kelompok kami? Tanggapan saya untuk kelompok 1, untuk pemateri volume suaranya kurang tegas sehingga penjelasan tersebut tidak terlalu terdengar.
Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ini kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 4. Siapa yang mau bacakan? Pakai. Nggak perlu. Ya udah. Pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Saat pakai jalan berisik. Cakep. Kami di sini berpresentasi. Cakep. Dan asik. Cakep. Silakan. Saya Loli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 untuk berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi politisi belusukan banjir. Sebelumnya, pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nengdia Putri dan empat rekan saya. Saya Nika Hibatul Rahman. Saya Andri Maria. Saya Novi Amelia Putri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Novi Amelia Putri. Pertama, abstrak. Pada malam Jumat, paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan termasuk Darman. Orientasi, Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Krisis, Darman berusaha sekuat tenaga Siapa yang menanggapi? melewati arus tetapi 3. Kelompok 3 menanggapi ya. dia hanyut. Reaksi, untung lagu penolong sangat sigap. Koda drama pingsan. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada malam Jumat. 2. Pengguna kata kerja aksi. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. 3. Penggunaan kalimat terus. Darman yang membuat berikut presentasi dari kami. Jika ada penanggapan silakan. Kelompok 3 silakan menanggapi. Menurut saya kelompok 4 sudah lebih baik. Apakah ada tanggapan lain? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Seperti layang-layang putus tali. Cakep. Sudah selesai presentasi ini. Cakep. Terima kasih atas waktu yang diberi. Sampai jumpa lagi. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk aplaus ya. Dari presentasi dari semuanya yang sudah maju, dapat kita simpulkan ya. Kelompok yang paling bagus. Kelompok paling bagus yaitu kelompok 4. Mari kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi nak ya, pembelajaran kita hari ini sudah
Mau selesai, Ibu menguatkan lagi pembelajaran tentang teks anekdot tadi apa? Cerita kisah atau cerita lucu atau humor, tetapi dia memiliki maksud lain untuk menyindir atau bahasa halusnya untuk mengkritik seorang tokoh publik. Sudah sudah nggak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham mengenai teks anekdot, mengenai strukturnya? Sudah paham? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang nanti Ibu kasih latihan mandiri ya. Ibu kasih latihan mandiri, nanti Ibu bagikan kepada kalian dalam waktu 5 menit. Harus selesai ya. Ya, mandiri ya. Silakan dalam waktu 5 menit segera dikumpulkan ya kalau sudah ya. Bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Ya, benar. Bisa mengerjakannya? Bisa mengerjakan? Bisa. Ya, benar sekali ya. Nah, ini Anies Baswedan. Panas ya. Why? Ini bisa kelompok 2 bisa. Ya, enggak ada kendala. Tidak ada ya. Ya. Tinggal silang itu pilihan ganda.
Sudah ada kendala nggak? Dan semangat ya belajarnya ya. Semangat, bentar lagi mau ujian akhir semester ganjil kan? Nah, semangat lagi. Nah, semangat belajarnya ya. Jangan lesu-lesu. Bentar lagi mau ulangan kan? Kalau sudah selesai, silakan dikumpul ya. Dikumpul. Salah satu aja yang kumpul. Ini kembali ke awal. Enggak, belum ya. Ya, nanti aja. Kembalinya nanti ya. Ini. Ya. Ibu minta kumpulkan aja. Minta kumpulkan aja lembar jawabannya. Sudah belum kelompok 1? Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah dikumpul? Sudah. Kelompok 4? Sudah semua? Kalau sudah, Ibu mau bertanya kepada kalian. Sampai saat ini, sampai akhir pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang ya? Senang. Terus, apakah ada yang belum paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Terus kemudian dari pembelajaran kita hari ini, tadi yang paling bagus kelompok 4 yang sudah bagus, sudah berani, sudah percaya diri memberikan hasil dari diskusinya ya. Yang lain harus lebih bisa lagi seperti kelompok 4 ya, yang lebih bagus lagi ya. Bisa nggak? Bisa? Harus percaya diri ya. Harus lebih aktif lagi dalam kelompoknya. Tidak boleh saling menyalahkan pada temannya atau hanya 1-2 orang yang bekerja, yang lain hanya numpang lama ya. Jadi semuanya harus bekerja sama dengan baik ya. Untuk materi yang akan datang, materi besok minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang teks eksposisi ya. Tentang teks eksposisi. Oke, silahkan pelajari dari rumah atau kalian pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Tentang apa sih teks eksposisi itu, ciri-cirinya apa ya, apa ada strukturnya seperti teks anekdot tadi ya, atau ada ciri kebahasaannya yang ada dalam teks eksposisi, gimana caranya menulis eksposisi, bagaimana menanggapinya ya. Teks eksposisi kalian bisa searching dulu atau boleh minjem buku di perpustakaan.
perpustakaan ya, biar lebih paham lagi. Kalau Ibu sudah masuk minggu depan, kalian sudah lebih paham, sudah lebih memahami lagi ya. Terus tadi, coba masih ingat nggak tadi, selain teks anekdot, apalagi tadi ada ciri-ciri teks anekdot ya. Terus apalagi? Struktur dari teks anekdot, ada juga unsur kebahasaan, dari teks anekdot. Nah, ciri-cirinya tadi ada apa aja? Ciri-cirinya lucu, ada humor, ada kritik. Nah, terus kalau misalkan Ibu beri contoh ya, Ibu ini sebenarnya memiliki cita-cita sebagai pelawak. Ya, kenapa sebagai pelawak? Karena pelawak itu kerjanya bercanda tapi gajinya serius. Sedangkan kalau guru itu kerjanya serius, gajinya bercanda. Nah, Ibu ucapkan itu tadi masuk dalam teks anekdot bukan? Iya. Iya, kenapa dikatakan teks anekdot? Mengandung sindiran. Ada lagi? Selain sindiran ada lagi enggak? Mengkritik. Terus? Terus apa lagi? Selain menyindir, mengkritik, apa? Ayo, semangat. Ayo. Selain mengkritik, lagi yang Ibu tadi. Lucu gak? Lucunya kenapa? Di dalam kalimat yang mana yang menunjukkan lucu? Pelawak. Ya, itu tadi termasuk sebuah teks anekdot karena menyindir suatu tokoh publik. Siapa sih yang Ibu sindir tadi, ditujukan kepada siapa? Pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena orang yang memiliki kebijakan gaji guru. Nah, jadi itu ya, itu teks anekdot, teks yang berbeda dengan teks-teks lainnya. Dia ada sindiran atau mengkritik ya, mengkritik orang lain. Terus ini ada yang bisa menyontohkan contoh teks anekdot lain seperti Ibu tadi? Ada? Contoh teks lain? Oke, kita selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang menyatakan? Yang Pera? Ya, kenapa tukang kue itu? Ceritakan gimana? Boleh, ceritakan. Pada suatu hari, ibu-ibu penjual kue itu berjualan kue di pasar. Bapak polisi itu membelinya dan bertanya juga tentang keluarganya juga yang berjualan. Dan ibu itu menjawab jualannya di depan. Oh ya, lupa aku.
Ayo, lanjutkan, Vera. Berjualan di depan kantor KPU dan juga depan kantor polisi. Terus, kenapa itu penjual kue? Isinya kenapa? Pak polisinya menjawab, kok masih berjualan kue Bu? Kan anaknya sudah bekerja bagus-bagus. Terus ibunya menjawab, tidak apa-apa lah Pak. Ternyata anak-anaknya itu berjualan kue juga. Dan Pak polisinya kaget dan tertawa. Udah Bu. Tuh, letak lucunya di mana, Vera? Saya nggak bisa ngeragain lucunya Bu. Lupa teksnya. Ya itu tadi, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menceritakan tadi kata Vera, ada seorang penjual kue yang dia berjualan di depan kantor polisi dan Pak polisinya lagi beli. Nah, terus apa lagi Vera tadi? Yang satunya bekerja di kantor KPU. Nah, ini polisinya bertanya sama pedagang kue. Pedagang kue ini ternyata seorang ibu-ibu ya. Dia ditanya sama Pak polisi, sudah berapa lama berjualan kue? Kata si ibu ini, sudah lama Pak, sudah 20 tahun. Nah, sudah berapa anaknya? Sudah memiliki berapa anak? Sudah ada 2. Yang pertama sudah bekerja di KPU, yang kedua sudah bekerja di DPR. Nah, kata Pak polisinya, kenapa kok masih ibu masih berjualan kue? Karena yang anaknya itu ternyata bukan seorang pejabat, ya, tetapi dia sama-sama penjual kue yang ada di depan kantor KPU dan kantor DPR, seperti itu ya. Jadi itu salah pahaman ya antara penjual dan juga pembeli. Kalau pembeli itu menganggapnya sebagai serius. Kalau penjual menganggapnya bercanda. Oke, seperti itu. Sudah paham ya? Oke, silakan untuk kembali ke tempat duduk semula ya. Untuk kalian sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah jika kita berdoa. Untuk doa. Oke, silakan untuk Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Salim.